çarpısı gördün mü? Durun Allah Muhammed Evlia lalu menghentikan mereka. Orang-orang pun terdiam sejenak. aşkına durun. 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 Lalu kemudian Evlia berbicara, "Kalian menakjubkan." Kemudian ia kembali melarikan diri, dan orang-orang pun menjadi geram, kemudian berteriak agar menangkap Evlia dan Hejarfen. Helal olsun be! Kembali ke istana, putri pun dikeluarkan dari penjara dan sepertinya akan dibawa ke hadapan raja untuk diadili. Saat itu, Sinan melihat putri yang berjalan. Di sana hanya ada Silahtar yang akan berbicara sebagai perwakilan raja, dan raja terlihat berdiri di samping dinding. Putri pun sampai di tempat sidang dewan yang biasa dilakukan. Ağalar! Silahtar? Putri hanya melihat Silahtar. Ia pun berkata, "Silahtar, aku pikir aku akan dibawa kepada Sultan Murad. Aku ingin bicara padanya." Silahtar menjawab, "Aku sudah mengatakan padamu, kamu tidak akan pernah melihat wajah raja lagi. Tidak akan pernah." Zinhar. Kita beralih ke sisi lain. Para sultana pun berkumpul menikmati sarapan. Aisyah kemudian berbicara, "Aku tahu Valide, aku tahu bahwa wanita itu adalah pengkhianat. Aku sudah memperingatimu, tapi tidak seorang pun mendengarkanku. Dan aku malah dituduh karena dirinya." Geverhan pun berbicara juga, "Aku berharap raja mengeksekusinya sama seperti semua para pengkhianat." Kosem pun menjawab, "Hal ini tidak akan pernah luput dari hukuman. Raja akan membunuhnya tadi malam. Mereka hampir tidak bisa menyelamatkannya. Wanita itu sedang ditanyai saat ini, dan setelah itu, maka dia akan dieksekusi." Mendengar hal itu, Atike tampak tidak setuju. Ia pun berbicara, "Aku sangat terkejut, Ibu. Dia tidak tampak seperti orang yang seperti itu. Itu seharusnya diinvestigasi dahulu. Mungkin dia memang tidak bersalah." Aisyah pun menjawab, "Apa maksudmu, Sultana? Dia adalah seorang pengkhianat. Günahsız sultanım. Raja harus membunuhnya." Atike menjawab, "Kamu juga mengkhianati Raja, Aisyah, tapi kamu masih bersama kami." Aramızdasın. Kosem pun menghentikan pembicaraan mereka dengan memanggil nama Atike. Atike. Kosem berkata, "Aisyah adalah ibu dari pangeran. Dia tidak sepadan dengan wanita itu. Kalian menjauhlah dari hal ini. Jangan membicarakannya di harim. Raja akan melakukan apa yang diperlukan." Aslanım gereğini yapar çok şükür. Kembali kepada putri, Silahtar berkata, "Tampaknya kamu membodohi kami. Segala yang kamu katakan sejak pertama kali adalah kebohongan. Tampaknya mereka mengirimkanmu sebagai mata-mata." Putri menjawab, "Tidak, aku tidak menerima hal itu. Aku bukanlah seorang mata-mata, dan aku tidak pernah berbohong kepada Sultan Murad." Silahtar berkata lagi, "Jika demikian, bagaimana kamu menjelaskan apa yang kamu lakukan tadi malam?" Putri pun menjawab, "Aku akan menjelaskannya, tapi berjanjilah padaku bahwa kamu akan memberitahukan pada raja juga. Kalau tidak, aku tidak akan bicara." Silahtar menjawab, "Bicaralah, raja tahu segalanya dan mendengar segalanya. Jangan khawatir." Putri pun mulai bercerita, "Pada saat itu aku berada di taman. Seorang wanita datang padaku. Katanya, dia adalah pedagang keliling dan dia sering datang ke istana. Wanita itu mengatakan bahwa pamanku telah menangkap ibuku, kemudian mengancamku. Jika aku tidak melakukan apa yang pamanku inginkan, maka pamanku akan membunuh ibuku. Awalnya aku tidak mempercayainya, karena tidak mungkin mereka bisa menemukan ibuku. Tidak seorang pun tahu di mana keberadaannya, hanya Sultan Murad. Mungkin karena itulah mengapa ibuku bisa tertangkap. Aku juga tidak tahu." Bilmiyorum. Raja pun teringat kembali percakapannya bersama Sinan Pasa. Gizli ve süratli Mehmet Paşa'ya. Prenses Fariye ile. Apakah Sinan kali ini tidak bisa lolos lagi? Silahtar.
Putri pun berkata, Silahtar, percaya atau tidak, tapi itu adalah kebenarannya. Mereka mengancamku, dan aku tidak punya pilihan. Aku harus melakukannya demi ibuku. Silahtar pun bertanya, lalu bagaimana kamu tahu kalau apa yang dikatakan wanita itu adalah kebenarannya? Bagaimana kamu tahu mereka tidak menipumu? Putri pun menjawab, wanita pedagang keliling itu, dia memberikanku sebuah bros. Pusaka keluarga yang selalu disimpan oleh ibuku, itu sekarang berada di ruanganku. Kamu bisa memeriksanya jika kamu mau. Silahtar pun menjawab, katakanlah jika itu adalah kebenarannya. Apa yang akan kamu lakukan jika mereka memintamu untuk membunuh raja? Vakit ne yapardın? Asla. Putri pun menjawab, tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah melakukannya. Aku lebih baik mati secara terhormat daripada membunuh Sultan Murad. Silahtar pun menjawab, Raja telah membawamu ke istananya. Raja melindungimu. Dan kamu telah mengguncang keyakinannya. Kamu mengkhianatinya. Dan kamu membicarakan tentang kehormatan. Şimdi bana şereften bahsediyorsun öyle mi? Silahtar pun melihat ke atas, dan raja pun mengangguk. Silahtar pun lalu memanggil penjaga. Ağalar! Silahtar. Putri pun berkata, Silahtar, aku tahu, hukumanku adalah kematian. Kamu akan mengeksekusi diriku. Tapi kumohon, biarkan aku melihat Sultan Murad untuk yang terakhir kali. Silahtar menjawab, ini sudah terlambat untuk meminta pengampunan. Putri menjawab, aku tidak berharap diampuni. Aku tidak berhak untuk hal itu. Beklemiyorum. Böyle bir şey istemeye de hakkım yok, biliyorum. Tapi ada sesuatu yang ingin aku katakan. Sesuatu yang aku ingin dia ketahui. Silahtar menjawab, kalau begitu, katakanlah padaku. Aku akan mengatakannya kepada raja. Namun Putri menjawab, tidak. Raja harus mendengarnya langsung dariku. Benden duyması lazım. Ağalar! Mendengar permintaan itu, Silahtar pun memanggil penjaga. Penjaga pun masuk. Putri dengan kesal berkata, aku bisa pergi sendirian. Ben giderim. Hünkârım, Silahtar pun lalu berkata, Rajaku, Putri mungkin mengatakan hal yang sebenarnya. Karena Madam Margaret juga mengatakan hal yang sama. Tapi aku masih ingin menginvestigasinya dahulu. Aku ingin menemukan wanita pedagang keliling itu. Raja pun menjawab, baiklah. hala. Silahtar berkata lagi, Rajaku, kamu bisa bicara dengan sang putri. Namun Raja menjawab, itu tidak perlu. Bawakan saja Sinan Pasa ke ruanganku. Şancım Sinan Paşa'yı has odaya çağır. Baş üstüne.